Seorang pria memukul papan baja titanium dengan tinjunya. Namun, detik berikutnya dia terkejut menemukan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih perak. Dia ketakutan dan segera pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya, dia menemukan bahwa tulang lengannya sedang mengalami metalisasi. Dan dokter juga memberitahunya sebuah berita yang sulit dipercaya. Pria itu tidak hanya lengannya yang berubah menjadi logam. Bahkan saraf di dalam tubuhnya juga perlahan-lahan mengalami metalisasi. Namun yang membuat dokter heran adalah, organ-organnya masih bisa berfungsi dengan normal. Tetapi jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dalam waktu dekat, dia akan sepenuhnya menjadi manusia logam. Namun, siapa sangka Sang Biao tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia malah terlihat agak bersemangat. Setelah Sang Biao pulang ke rumah, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyerap arus listrik. Untuk menguji seberapa kuat kemampuan ini, dia mencari musuh yang pernah dia sakiti sebelumnya. Musuhnya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan dengan sengaja memprovokasi lawannya. Tanpa disadari, dia akan segera menghadapi bencana besar. Musuh yang malang itu pun langsung menerima akibatnya. Dengan kekuatan super yang begitu besar, Sang Biao tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran jahat. Maka dia mencari kepala botak yang telah berubah menjadi manusia batu. Mengaku bisa membantunya kembali menjadi manusia. Ternyata tidak hanya Sang Biao yang memiliki kekuatan super. Beberapa orang awalnya adalah ilmuwan biasa. Namun dalam sebuah misi penelitian luar angkasa, mereka mengalami badai nebula yang belum pernah terlihat sebelumnya. Karena mereka tidak memiliki tempat untuk melarikan diri, menyebabkan tubuh mereka semua terkena serangan badai. Namun untungnya stasiun luar angkasa mampu menahan serangan. Mereka akhirnya bisa kembali ke bumi dengan selamat. Namun, mereka tidak menyangka. Setelah itu tubuh mereka mengalami perubahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Xiao Mei tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menghilang. Qiang Ge menjadi seperti manusia karet yang bisa memperpanjang anggota tubuhnya. Captain Mei bisa mengendalikan api sesuka hati. Bahkan seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi bola api. Yang terburuk di antara mereka adalah si botak. Dia bahkan menjadi seorang manusia batu yang sangat jelek. Pacarnya bahkan mengira dia bertemu monster. Jadi dia tanpa ragu-ragu melarikan diri dari tempat kejadian. Jeritan itu menarik perhatian polisi yang lewat. Si botak yang putus asa hanya bisa segera pergi. Keesokan harinya, dia pergi ke jembatan untuk bersiap melompat ke sungai. Namun, dia bertemu dengan seorang pejalan kaki yang ingin mengakhiri hidupnya karena patah hati. Si botak yang baik hati sebenarnya ingin menghibur orang itu. Namun, dia malah membuat pejalan kaki terkejut. Dalam kebingungan, pejalan kaki mundur ke atas rangka besi. Namun, dalam sekejap, dia tergelincir dan jatuh ke permukaan jembatan. Melihat sebuah truk besar melaju dengan cepat, tanpa sempat berpikir panjang, si botak segera melompat turun dan mengeksposnya. Namun, tindakan ini tidak hanya tidak dihargai. Dia juga dipandang sebagai monster oleh polisi. Dia terpaksa meletakkan sopir itu perlahan-lahan. Namun, saat itu, mobil di sampingnya tiba-tiba meledak.